Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Brigadir Joshua. Kita akan segera melihat persidangan di mana Susi atau ART dari Putri Chandrawati yang berada di Magelang di tanggal 7 Juli 2022 tersebut sebelum terjadi pembunuhan. Ada peristiwa penting yang diklaim oleh pihaknya PC adalah pelecehan ataupun juga perkosaan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Menurut aku Susi ini adalah sesosok yang sangat penting sekali untuk menjawab peristiwa tersebut. Kalau aku cek dari keterangan Ketua IPW Indonesian Police Watch yang mengatakan bahwa jika memang ada peristiwa pelecehan tersebut, Susi dan juga Kuat Ma'ruf harusnya tahu yang di rumah Magelang tersebut karena rumahnya tidaklah besar. Itu adalah hal yang tidak masuk akal kalau mereka selalu mengklaim tidak tahu. Kita akan coba simak di sini ada beberapa keterangan yang sudah disampaikan dari JPU atau Jaksa Penuntut Umum tentang Susi. Karena Susi akan segera berbicara di persidangan dan menurut aku akan ada banyak hal yang memberatkan Baradae. Kenapa? Karena Baradae ini kalau aku lihat dari keterangan pengacaranya selalu mengatakan bahwa dia hanyalah sebagai alat untuk menghabisi Brigadir Joshua. Tetapi dia tidak mengetahui perencanaan atau bagaimana persiapannya untuk pembunuhan berencana ini. Tetapi ini akan terpatahkan jika alat bukti, yakni adalah keterangan saksi yang dinilai hakim jika itu meyakinkan, akan membuat Baradae mendapatkan hukuman juga yang akan jauh lebih berat. Di samping juga dia sudah dikategorikan sebagai JC atau Justice Collaborator, tentunya akan ada keringanan hukuman yang akan didapatkan nanti. Apakah jangan-jangan Susi sudah tahu nih kebiasaan Putri Chandrawati dengan pria lain karena selalu ditinggal Verdi Sambo? Ini adalah sebuah statement dan juga pertanyaan dari masyarakat Indonesia, bisa statement ataupun juga pertanyaan, karena logika dan juga cara berpikir kita kan ya nggak akan mungkin jauh satu sama lainnya. Ini bukan rocket science sekali lagi. Misalnya begini teman-teman, Susi dalam keterangan JPU ada beberapa data yang disampaikan di sini. Susi terlihat nangis di ujung kamar dekat kursi dan ini adalah pernyataan dari Bribka RR. Dan dari sini disimpulkan bahwa menurut versi Bribka RR, Susi tidak tahu apa yang terjadi di dalam kamar tersebut. Tetapi juga ada keterangan di sini. Susi membantu bopong Putri Chandrawati dengan Kuat Ma'ruf pada saat PC itu terjatuh atau tergeletak di depan pintu kamar mandi, di dekat kamarnya Putri Chandrawati. Karena jarak antara kamar dan juga kamar mandi di lantai 2 rumah pribadi tersebut tidak terlalu jauh. Makanya keterangan dari Ketua IPW itu sangat masuk akal. Kalau ada peristiwa pelecehan tersebut, pasti akan terdengar karena rumahnya tidaklah besar. Susi juga diketahui dalam keterangan JPU pada saat Putri Chandrawati akan dibopong ke kamarnya di lantai 2 tersebut, itu kan dia yang membereskan kasur karena terlihat acak-acakan. Acak-acakannya ini apakah beneran terjadi acak-acakan? Jenisnya seperti apa? Ataukah ini adalah salah satu bagian framing yang disampaikan oleh seorang Susi? Susi dipanggil KM untuk amankan ibu, sedangkan Brigadir J sedang lari ke dapur saat dikejar KM di rumah Magelang. Konteksnya adalah keterangan dari Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf mengatakan pada saat dia mengendap-endap, kemudian teriak Brigadir Joshua versi dia, kemudian dia melihat Putri Chandrawati itu tergeletak di depan kamar mandi tersebut, dan KM langsung mengejar Brigadir Joshua sembari dia berteriak, "Susi, naik ke atas, selamatkan ibu." Itu adalah bagian yang cukup janggal dan pada saat dikejar tersebut, Brigadir Joshua pertama kali lari adalah ke dapur. Keterangan dari Bribka RR, pada saat itu dia melihat Kuat Ma'ruf mengejar Brigadir Joshua menggunakan pisau yang ada di dapur. Itu yang menjadi alasan dari Bribka RR kenapa mengamankan senjatanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi versi dari Kuat Ma'ruf dikatakan senjata yang diambil di dapur itu tidak untuk mengejar Brigadir Joshua, tetapi hanya disimpan untuk mengamankan diri aja untuk jaga-jaga. Tetapi fakta juga kita ketahui pada saat itu kan peristiwa di tanggal 7 Juli. Di tanggal 8 Julinya, pada saat mereka sudah tiba di Jakarta Selatan, pisau tersebut dibawa sampai ke Jakarta Selatan. Alibi dari tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf mengatakan itu dibawa
Karena untuk jaga-jaga juga di jalan. Kalau seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan karena Putri Chandrawati masih terlihat sakit, lemah, dan juga sedih. Tapi adalah hal yang aneh sekali di lingkungan umum, kemudian juga ada ajudannya Bribka RR, ada juga Baradae, ada juga 2 patwal, ditambah lagi banyak orang di sana, masih tetap aja tidak merasa yakin akan bisa melumpuhkan seorang Brigadir Joshua. Adalah hal yang tidak masuk akal. Makanya dengan Susi akan memberikan keterangan di persidangan nanti, agak sulit ya untuk menggali informasi yang bisa memberatkan atau fakta lah menurut aku. Karena menurut aku yang disampaikan Susi ini kan selama ini kita tidak ada media satupun yang berhasil mewawancarai Susi atau bahkan menangkap gambarnya Susi pun tidak ada. Tapi kalau menurut kalian ada, ya kalian boleh tuliskan linknya di kolom komentar video ini. Nanti bisa aku lihat apakah itu benar atau tidak. Susi ini tipikalnya menurut aku tanpa bermaksud merendahkan apapun profesi seseorang, bagi aku pribadi fine gitu. Tetapi dari tipikal backgroundnya Susi, tipikal yang sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Pertama, sudah 3 bulan lebih Susi tidak bersuara ke media massa. Yang kita dapatkan adalah keterangan-keterangan yang kita juga masih meragukannya. Apakah selama Putri Chandrawati itu kan sempat sudah dijadikan tersangka. Tapi kan baru ditahan juga baru beberapa minggu terakhir ini saja kan ya. Artinya apakah Susi dan juga Putri Chandrawati masih tinggal bersama? Bahaya sekali kalau mereka masih tinggal bersama. Ini belum ada satupun anggota kepolisian, penyidik saat itu, atau bahkan kejaksaan pun yang memberikan konfirmasi. Putri Chandrawati dan Susi sudah tidak lagi tinggal bersama. Kalau kalian masih ingat sebuah peristiwa yang disampaikan dari kuasa hukum Brigadir Joshua yang menyatakan pada saat orang tua Barada Eliezer itu didatangkan dari kampung halamannya ke Jakarta, itu berusaha mau diamankan oleh timnya Verdi Sambo. Tetapi untung dari Brimob bisa langsung mengamankannya. Apa kabar jika seandainya tim dari Verdi Sambo berhasil mengamankan dalam tanda kutip orang tua Baradae? Pasti Baradae tidak akan sebebas menyampaikan fakta-fakta yang juga dia mendapatkan status sebagai JC. Apakah ini tidak mungkin terjadi pada Susi? Misalnya Susi sudah mau jujur, tetapi dia mendapatkan ancamannya keluarganya, atau bahkan ancaman karena balas budi. Itu adalah hal yang sangat mungkin sekali. Nah, makanya dari wawancara kuasa hukum Baradae mengingatkan, saksi yang berbohong sudah di atas sumpah, itu akan ada pasal yang dikenakan. Saksi yang disumpah aja masih bisa berbohong. Apa kabar dengan terdakwa? Terdakwa dalam persidangan itu tidak disumpah, teman-teman. Yang disumpah itu hanyalah saksi. Baik itu saksi peristiwa atau saksi ahli. Tetapi terdakwa tidak ada sumpah. Makanya kalau kalian melihat para terdakwa melakukan reaksi ini, itu, ada yang menangis, ada yang ekspresi sedih, ini, itu, janganlah terlalu percaya. Karena ya, sama seperti dunia TV kan ya. Dunia TV kan di Indonesia itu pada umumnya adalah semuanya sudah dipersiapkan, tetapi dieksekusi senatural mungkin. Ini pun juga sama pada saat peristiwa di persidangan. Menurut aku, apapun yang dilakukan, diucapkan oleh para terdakwa, mereka tuh sudah ada grand designernya. Mereka sudah ada target hukumnya masing-masing. Tapi dieksekusi secara natural mungkin. Tujuannya apa, Anjas? Tujuannya adalah untuk mendapatkan simpati dan keyakinan dari Yang Mulia Hakim. Walaupun masyarakat juga ada yang simpati, ada juga yang tidak. Yang berikutnya juga adalah kemungkinan Susi ini juga sudah mendapatkan uang atau iming-iming uang dari Putri Chandrawati. Tidaklah hal yang tidak mungkin pada saat PC dan FS yang sudah diklaim dari para terdakwa lainnya memberikan uang 500 juta untuk masing-masing ke Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR, Ricky Rizal, dan juga 1 miliar ke Baradae. Apakah ini tidak menutup kemungkinan Susi juga akan mendapatkan perlakuan yang sama? Itu hal yang sangat possible sekali. Terus dari salah satu sumber istimewaku juga mengatakan, kita sudah tahu ya, ini adalah salah satu fakta persidangan juga yang disampaikan dari salah satu saksi yang namanya Acai, bahwa PC dan juga FS ternyata tinggalnya berbeda, di rumah berbeda walaupun sama-sama di Jakarta.
Artinya kan Putri Chandrawati itu lebih banyak menghabiskan waktu ya pertama dengan asisten rumah tangganya, terus juga dengan Brigadir Joshua karena dia adalah ajudannya. Anak-anaknya gimana Anja? Setahu aku anak-anaknya adalah bersekolahnya di Magelang semua. Ada anak yang katanya balita, tetapi ya kita tidak tahu, kita tidak mendapatkan berita itu lebih detail tentang balita itu siapa, tetapi balita kan juga pasti dia ada pengasuhnya juga, nggak mungkin dia sendirian. Ada salah satu sumber istimewa aku yang mengatakan bahwa hubungan terlarang dari Putri Chandrawati ini sudah terjalin sejak bulan Desember. Dan aku yakin sih, Susi juga jika memang ada peristiwa hubungan terlarang tersebut, dia juga sebenarnya tahu. Tetapi di Indonesia kan begitu ya, kita melihat ada banyak orang loyal gitu dengan karakteristik yang kita lihat seperti ini, majikan dengan pekerjanya, itu banyak yang loyal. Mereka tutup mata begitu aja, yang penting selama saya digaji, it's fine. Nah mudah-mudahan sih Susi ini dengan strategi dari jaksa penuntut umum dan juga hakim, menurut aku jaksa penuntut umumnya harus benar-benar jeli, tidak hanya menggunakan logika dan otak saja, tetapi juga menggunakan, ini kayak art, kayak seni gitu ya. Bagaimana menggali informasi, pertanyaan ataupun juga pernyataan nanti pada saat persidangan yang akan membuat Susi ini kelabakan dan akan terceploskan banyak hal-hal yang selama ini dia tidak persiapkan. Karena aku sangat yakin sekali Susi ini pasti sudah di briefing habis-habisan oleh timnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Karena itu pun juga yang terjadi ke terdakwa lainnya yang mereka katakan misalnya adalah dari Hendra Kurniawan yang juga merupakan bagian pada saat orang pertama, malam pertama yang ditemui Verdi Sambo untuk meeting, untuk menceritakan skenario A, B, C, dan D. Walaupun dalam persidangan mereka masih membantah terlibat, pada umumnya mereka mengatakan bahwa kami tidak tahu cerita sebenarnya, kami hanya percaya begitu saja. Well, itu adalah pernyataan dari mereka. Lidah tidak bertulang, tetapi semua itu harus didasarkan pada 5 alat bukti yang harus juga ditambah dengan keyakinan hakim. So, kita lihat nanti Susi, apakah dia berani dan juga akan bisa terbongkar dengan strategi dari jaksa penuntut umum. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan mudah-mudahan juga tidak nonaktifkan suaranya pada saat persidangan nanti. Karena kita bisa mengawal, melihat bagaimana Susi memberikan keterangan, kalau orang bohong itu akan tetap kelihatan ya. Kita tuh kayak ada rasa gitu. Karena apapun yang disampaikan dari hati, manusia itu pasti bisa merasakannya juga. Kalau ada yang nggak masuk akal, pasti kita ngerasa, masa sih seperti itu? Jadi ini adalah bagian sedang menjadi perdebatan dan yang paling deg-degan menurut aku adalah kuasa hukum dari Baradae karena takutnya banyak keterangan yang akan memberatkan Baradae yang intinya dia dinilai adalah ikut terlibat dalam merencanakan pembunuhan Brigadir Joshua ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan juga Facebook pageku Dian Jasa Sumara. Kabun kerap semuanya, bye-bye.